Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu sayang kepada kita, begitu banyak memberikan anugerah dan kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga jumlahnya. Hingga saat ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, membelenggu para setan yang durjana, melipat gandakan pahala, mengampuni dosa-dosa, dan menurunkan suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita bisa melangkahkan kaki menuju masjid yang mulia ini, menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian ilmiah untuk meningkatkan keimanan kita. Mudah-mudahan kita bisa bersabar sampai syuruk, kemudian kita bisa melanjutkannya dengan salat syuruk, awal waktu salat duha, agar kita masuk dari dalam bagian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghadata fi jamaah summa jalasa yadhkurullah hatta tatlu asy-syams summa shalla rak'atain illa kana lahu ajrun ka ajri hajjatin wa umrah tamah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mengingat Allah yaitu apa? Majelis ilmu. Makanya majelis ilmu itu disebut dengan majelis zikir, karena mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan agar kita tidak terbuai dengan fata morgana dunia. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia mengingat Allah sampai terbit matahari, lalu setelah itu dia sholat 2 rakaat, ini yang disebut dengan sholat syuruk. Dan sholat syuruk termasuk bagian dari sholat duha, awal waktu sholat duha. Kata Nabi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Sempurna, sempurna, dan sempurna. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesempatan oleh Allah sekarang berjumpa dengan bulan Ramadan. Mari kita manfaatkan kesempatan yang berharga ini untuk berlomba-lomba di dalam kebajikan, untuk menabung dan menyicil tabungan pahala kita yang akan kita petik di akhirat kelak. Ingat, bulan Ramadan bulan yang penuh berkah, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu amal ibadah. Kita belum tentu ketemu lagi. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Betapa banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, kerabat kita yang tahun lalu bersama kita, tarawih bersama kita, buka bersama dengan kita, namun kini mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selagi Allah memberikan kesempatan kepada kita,
bertemu dengan bulan yang mulia ini, jadikan ini sebagai kesempatan untuk berlomba-lomba di dalam kebajikan. Sebelum kesempatan tersebut tertutup lagi untuk kita. Terutama ma'asyiral muslimin, 5 amalan penting yang harus menjadi fokus utama kita di bulan Ramadan. Apa itu? Yang pertama adalah puasa. Karena puasa adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah yang telah baligh, berakal dan tidak ada uzur. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Jangan sampai kita meninggalkan puasa ini kecuali kalau memang ada uzur. Karena pahala puasa sangat besar. Di antara pahala puasa, puasa adalah salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya. Bukankah kita adalah makhluk pendosa? Bukankah kita adalah hamba yang berlumuran dengan dosa? Siang dan malam kita selalu menerjang larangan-larangan Allah dan melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesempatan bagi kita untuk membersihkan diri kita dari tumpukan noda-noda dosa. Jika kita di bulan Ramadan ini tidak menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala, lantas kapan lagi kita akan menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala? Orang yang merugi adalah orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, rahima anf rajulun adraka syahra Ramadan falam yughfar lah. Sungguh rugi, celaka orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan, namun tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di bulan Ramadan Allah membentangkan maghfirahnya, ampunannya. Kalau ada hamba yang tidak diampuni, maka ini adalah orang yang paling merugi. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, yang harus menjadi fokus utama kita di bulan Ramadan ini adalah sholat malam, sholat tarawih. Makanya orang yang berpuasa memiliki 2 jihad. Jihad di siang hari yaitu dengan puasa, dan jihad di malam hari yaitu dengan sholat. Lebih-lebih kita sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Nabi SAW bersabda, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Siapa yang sholat malam, sholat tarawih bersama imam sampai selesai, akan ditulis baginya pahala seperti dia sholat semalam penuh. Ini kabar gembira bagi kita yang mengisi malam bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah, terutama sholat. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, terutama bulan Ramadan ini berlalu begitu cepat.
Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bulan Ramadan itu dalam Al-Qur'an dengan kata ayyaman ma'dudat. Bulan Ramadan itu hanyalah beberapa hari yang bisa dihitung. Allah nggak mengatakan bulan Ramadan itu 1 bulan. Walaupun kalau disebut 1 bulan benar juga. Tapi Allah mengatakan ayyaman ma'dudat. Bulan Ramadan itu hanya beberapa hari yang dihitung. Kenapa? Karena bulan Ramadan berlalu begitu cepat. Ya, nggak terasa bentar lagi sudah ya separuh bulan Ramadan akan kita lalui. Maka kita harus menambah frekuensi ya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai semakin kendor. Karena penilaian bulan Ramadan ditentukan di akhir, bukan di awal. Bulan Ramadan ini adalah perlombaan. Bulan Ramadan ini adalah pertandingan. Dan yang namanya perlombaan ditentukan di akhir, bukan di awal. Kalau di awal namanya babak penyisihan. Ya, penentuan siapa pemenang dalam sebuah perlombaan ditentukan di akhir. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada penutup akhirnya. Banyak orang di awal bulan Ramadan begitu semangat, tetapi dengan berjalannya hari, waktu, dia semakin merosot, kendor. Dan ini tidak boleh terjadi. Semestinya kita semakin semangat. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis Aisyah, kana Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashra shadda mizarah wa ahya lailah. Nabi itu kalau sudah memasuki 10 akhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya dan menghidupkan malamnya. Maksudnya semakin semangat, semakin meningkatkan ibadahnya, bukan semakin kendor ibadahnya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, yang harus menjadi fokus utama kita dalam bulan Ramadan ini adalah ibadah membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Oleh karenanya hendaknya bagi kita berlomba-lomba, bersemangat di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak baca Al-Quran. Karena setiap satu huruf yang kita baca akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bikulli harfin asyru amsalihah. Siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran, maka setiap 1 huruf akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. La aqul alif lam min harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Kata Nabi, saya enggak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kalau kita baca 1 lembar saja, itu sudah dapat 5.000 pahala. Kalau kita bisa baca 1 juz Al-Quran, kita akan mendapatkan 100.000 pahala. Kalau kita bisa khatam 30 juz, kita akan mendapatkan 1.000.000 pahala. Karena setiap 1 huruf dilipat gandakan 10 kebaikan. Makanya dulu para ulama-ulama dulu, ya para salaf dahulu,
Mereka berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran. Ada yang 1 minggu bisa khatam sekali, ada yang 5 hari khatam sekali, ada yang 3 hari khatam sekali, ada yang luar biasa 1 hari khatam sekali. Kok bisa? Karena mereka cinta terhadap Al-Quran. Menarik, pernah ada seorang syekh ditanya, kenapa ulama-ulama dulu bisa khatam 3 hari sekali, 1 hari sekali khatam Al-Quran di bulan Ramadan? Jawabannya, karena mereka mencintai Al-Quran seperti kalian cinta kepada HP kalian. Kita sekarang, nih orang zaman sekarang, begitu cinta sama apa? HP. Sebelum tidur buka HP, bangun tidur yang dicari HP, ya, sambil nyetir mobil buka HP, ke toilet bawa HP, kemana-mana yang dibawa adalah HP. Seandainya, ya, frekuensi kita membuka Al-Quran seperti kita membuka HP kita, maka insya Allah kita akan semakin banyak membaca Al-Quran. Maka ma'asyiral muslimin, luangkan waktu kita baca Al-Quran. Minimal, targetkan kita di bulan Ramadan itu khatam minimal sekali. Jangan sampai kita berlalu bulan Ramadan gak khatam Al-Quran walaupun cuma sekali. Rugi. Ini targetkan minimal nih, ini paling minimal nih, ya, minimal di bulan Ramadan itu khatam apa? Sekali, ya. Jangan sampai berlalu bulan Ramadan kita tidak khatam Al-Quran. Di antara amalan yang harus menjadi fokus utama kita di bulan Ramadan adalah sedekah. Sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling dermawan, ya. Tapi kalau bulan Ramadan lebih dermawan lagi, lebih kencang lagi, lebih semangat lagi. Sebagaimana dalam hadis, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan. Tapi lebih dermawan lagi kalau sudah di bulan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sisihkan sebagian rezeki yang telah Allah titipkan kepada kita untuk berbagi. Terutama kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Para fakir, miskin, anak-anak yatim, para janda, ya, dan lain sebagainya. Dan yang paling utama, sedekah paling utama di bulan Ramadan ini adalah memberi makan berbuka puasa untuk orang-orang yang puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri shaim la yanqusu min ajrihi syai'." Siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, maka dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa. Kita ngasih makan untuk berbuka puasa, itu kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Semakin banyak yang kita kasih, semakin banyak pula pahala. La yang kusumin ajrihi syai', sedangkan pahala dia sendiri gak berkurang sedikit pun. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk bersemangat. Ya, yakinlah bahwa harta yang kita belanjakan, yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu pada hakikatnya kita tabung di langit. Ya, untuk keberkahan hidup kita, keberkahan harta kita, keberkahan keluarga kita. Karena sedekah tidak mengurangi jatah rezeki kita. Ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi
harta seseorang. Yang kelima, di antara amal ibadah yang harus menjadi fokus utama kita adalah doa. Doa adalah ibadah yang sangat spesial yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan puasa. Makanya dalam surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang puasa, hukum-hukum puasa, di tengah-tengah pembahasan tentang ayat puasa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a." Kalau para hambaku bertanya tentang aku, jawablah wahai Muhammad bahwa aku sangatlah dekat dengan hamba. Saya akan mengabulkan permintaan-permintaan mereka yang memintaku. Ya. Ayat ini diletakkan oleh Allah di tengah-tengah pembahasan puasa. Padahal berkaitan dengan doa. Fungsinya apa? Fungsinya adalah seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ingin menjelaskan kepada kita bahwa dianjurkan ketika orang itu berpuasa untuk memperbanyak doa. Karena doa orang yang berpuasa mustajab, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watul walid liwaladihi, doa orang tua kepada anaknya. Wa da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Ya, wa da'watul musafir, dan doanya orang yang safar. Lebih-lebih doa orang berpuasa itu mustajab, baik pagi, siang, sore, malam. Tapi lebih ditekankan lagi di 2 waktu. Waktu yang pertama saat sahur. Karena sahur itu sepertiga malam terakhir, itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah sendiri mengatakan, "May yad'uni fa astajibalah." Siapa yang berdoa kepadaku, saya akan kabulkan. Dan waktu yang kedua adalah ketika akan buka puasa. Ketika akan buka puasa. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, "Lis-shaimi inda fitrihi da'watun mustajab." Bagi orang yang berpuasa itu ketika mau berbuka puasa itu ada doa yang mustajab. Makanya sambil nunggu adzan maghrib, ya, daripada bengong, daripada ngeliatin makanannya, ya, mendingan dipakai untuk doa. Dipakai untuk doa. Doa kebaikan dunia dan akhirat kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu beberapa amal ibadah yang hendaknya menjadi fokus utama kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala sudi menerima amal ibadah kita yang sedikit di bulan Ramadan. Perbanyak doa. Karena tidak ada jaminan amal ibadah yang kita lakukan mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amal ibadah seorang hamba tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan 2 syarat. Ada syaratnya. Dan kita nggak tahu apakah amal ibadah yang kita lakukan ini memenuhi persyaratan tersebut atau tidak. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kita hanya bisa berharap, kita hanya bisa berdoa, tapi nggak bisa memastikan.
Ya. Dua syarat tersebut, yang pertama adalah al-ikhlas lillahi jalla wa'ala. Ibadah harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ibadah puasa, Nabi SAW selalu menggantungkan kepada keikhlasan. Man shoma ramadhana imanan wahtisab. Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman wahtisaban, mengharapkan pahala, ikhlas karena Allah SWT. Ketika Rasulullah SAW membahas tentang sholat tarawih, kata Nabi, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan atau sholat malam, ya, atas dasar iman dan ikhlas karena Allah SWT. Syarat utamanya adalah ikhlas. Karena tidak diterima amal seorang hamba jika tidak dibangun di atas keikhlasan. Dan ikhlas itu berat. Orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri, seorang imam yang saleh, seorang ulama zaman dahulu yang sangat takut wara' kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan dalam biografinya, kana Sufyan idza tadzakkara al-akhirah balad dam. Adalah Sufyan Ats-Tsauri, apabila beliau itu ingat akhirat, beliau sampai kencing darah. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beliau mengatakan, ya, sekalipun demikian beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Tidak ada yang lebih berat bagi saya daripada menata niat. Menata niat supaya ikhlas, supaya lurus niatnya. Ini, ya, yang paling berat. Makanya kita harus berusaha. Jangan sampai ibadah kita yang sedikit, udah sedikit gak ikhlas lagi. Sebagian ulama mengatakan, inna a'malakum qalilah fa ahlisu fi hadzal qalil. Sesungguhnya amal ibadah kalian itu sedikit, gak banyak, maka ikhlaskanlah, ya, usahakan lurus niat kalian dalam amal ibadah kalian yang sedikit. Jangan sampai udah sedikit gak ikhlas. Syarat yang kedua agar amal ibadah kita diterima adalah al-mutaba'ah. Ya, apa itu artinya al-mutaba'ah? Yaitu kita beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sesuai dengan sunnah yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ma'asyiral muslimin, termasuk dalam ibadah puasa, ibadah haji, ibadah sholat, kita selalu diperintahkan untuk mengikuti Nabi, mencontoh Nabi. Dalam sholat, Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Dalam haji, Nabi mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Contohlah tata cara manasik hajiku. Dalam berpuasa pun demikian. Kita harus mencontoh Nabi SAW. Nggak boleh bikin tata cara sendiri. Contoh misalkan, Nabi sudah menegaskan yang namanya puasa itu mulai dari subuh sampai maghrib. Nggak boleh kemudian bikin tata cara sendiri. Dibalik misalkan, mulai maghrib sampai subuh. Nggak boleh. Ya, Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak, sia-sia, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah capek, pegel, dia mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan hartanya,
tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sia-sia. Nah, ini sangat disayangkan orang seperti ini. Diperumpamakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala seperti orang yang bepergian tetapi mengisi kopernya, mengisi tasnya dengan kerikil dan batu-batuan. Cuma bikin apa? Pekel, berat, tapi nggak ada faedahnya. Dalam puasa pun kita dianjurkan kepada kita. Kita dianjurkan agar kita di dalam berpuasa itu mengikuti sunnah Nabi. Karena di dalam mengikuti sunnah Nabi terdapat keberkahan, terdapat kebahagiaan. Makanya Nabi mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Senantiasa manusia itu dalam kebaikan kalau mereka segera dalam berbuka dan mengakhirkan sahur. Kenapa? Karena segera dalam berbuka dan mengakhirkan sahur itu sunnahnya Nabi. Jadi kalau kita menginginkan kebaikan dunia akhirat, ikuti sunnah Nabi. Salah satunya yaitu apa? Segera dalam berbuka. Maksudnya segera dalam berbuka itu kalau sudah adzan maghrib, ya udah langsung apa? Berbuka. Jangan menunggu munculnya bintang. Seperti sebagian kelompok orang-orang Syiah, mereka itu nggak berbuka puasa kecuali kalau melihat bintang di langit. Ini termasuk menyelisih apa? Sunnah. Sunnah yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Jadi sahur itu malah yang paling utama diakhirkan. Jangan jam 12 sudah sahur misalkan. Ya. Justru yang paling bagus diakhirkan. Mungkin 1 jam atau setengah jam sebelum adzan subuh, ya, baru kemudian apa? Sahur. Itu malah bagus. Karena itulah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan mengikuti sunnah Nabi, kita akan menggapai keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, ini 2 syarat utama agar amal ibadah kita diterima oleh Allah. Ikhlas, dan yang kedua adalah mutaba'ah, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah ikhlas dan mutaba'ah sesuai dengan sunnah Nabi, maka ya insya Allah mudah-mudahan, kita nggak jamin, kita nggak memastikan, tapi mudah-mudahan kita berdoa supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu para sahabat ketika hari raya Idul Fitri selesai mereka puasa, mereka saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Berdoa. Makanya ma'asyiral muslimin, hal yang paling penting setelah kita beribadah ya adalah berdoa supaya amal ibadah kita ini apa? Diterima. Itu hal yang paling penting. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail selesai membangun Ka'bah. Ini amalan yang sangat utama. Mereka tidak menjamin bahwa amal ibadah mereka mesti diterima. Mereka saja, Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala supaya amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Ya, apalagi kita. Dan hal yang paling penting juga ma'asyiral muslimin, setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga amal ibadah kita dari hal-hal yang bisa merusak amal ibadah kita. Jangan sampai kita sudah capek-capek beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melakukan
perbuatan-perbuatan yang bisa merusak amal ibadah kita sendiri. Sehingga apa? Amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan gak ada gunanya. Di antara perusak amal kita misalkan satu, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, batal semua amal ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dosa besar yang paling besar adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tatkala seorang hamba memperuntukkan, memberikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa merusak amal ibadahnya total. Sholatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, sodakohnya, ludes semuanya. Makanya kita harus hati-hati dari dosa syirik ini. Ini dosa yang paling berbahaya. Di antara amalan yang bisa merusak amal ibadah kita juga adalah murtad dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Barang siapa yang murtad dari agama Islam lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka hangus amal-amal perbuatannya di dunia dan di akhirat, dan mereka adalah para penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita harus waspadai dari perusak-perusak amal ini. Demikian juga dari perusak amal juga yaitu riya. Ini juga bisa merusak amal ibadah kita, sehingga amal ibadah kita nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala uhbirukum bima huwa ahwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku beritahu kalian sesuatu yang paling saya khawatirkan kepada kalian daripada Dajjal? Ini lebih saya khawatirkan daripada Dajjal. Apa itu? Asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. An yakumar rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajul. Contohnya kata Nabi, ada orang yang sholat, kemudian dia memperbaiki sholatnya karena ada orang yang melihatnya. Artinya dia apa? Sholatnya itu untuk mendapatkan sanjungan, perhatian dari orang, karena dilihat orang semua. Dikhusuk-khusukkan. Pas lagi nggak ada orang, patas, kebut-kebutan. Nah, berarti sholatnya karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Makanya ma'asyiral muslimin, puasa itu mengajarkan kepada kita keikhlasan. Puasa itu termasuk amal ibadah rahasia antara seorang hamba dengan Allah SWT. Banyak orang walaupun di kamar sendirian misalkan, walaupun istrinya nggak ngerti, anaknya nggak ngerti, dia nggak makan, nggak minum, nggak mokel. Insyaallah. Kenapa? Karena dia tahu, walaupun anaknya nggak ngerti, walaupun istrinya nggak ngerti, teman-temannya nggak ngerti, tetangganya nggak ngerti, tapi Allah Subhanahu Wa Taala selalu mengawasi. Makanya puasa ini mengajarkan kepada kita keikhlasan. Puasa mengajarkan kita muraqabah, merasa diawasi oleh
Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ma'asyiral muslimin, di antara perusak amal juga. Jadi perusak amal itu enggak mesti total ya. Jadi merusak, namanya merusak itu ada yang total, ada yang merusak ya, tapi enggak sampai membatalkan seluruh amal ibadah. Contoh riya. Riya itu tidak membatalkan semua amal. Cuma yang riya saja itu berarti batal, tidak diterima oleh Allah. Contoh misalkan ada orang riya pada sholat subuh misalkan, ya berarti sholat subuhnya itu yang tidak diterima oleh Allah. Tapi sholat-sholat yang lain yang ikhlas tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada di antara perusak amal yang lain juga, misalkan ya mendatangi dukun dan peramal. Ini perusak amal ibadah juga. Kata Nabi SAW, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yaum. Siapa yang mendatangi peramal, ya dukun, lalu dia bertanya kepadanya, walaupun nggak benar kan? Perhatikan hadis ini. Ya, cuma nanya saja. Itu kata Nabi tidak diterima sholatnya 40 hari. Ya, tidak diterima. Bukan berarti gugur dari kewajiban sholat, enggak. Dia tetap wajib sholat. Dan sah sholatnya, cuma nggak dapat pahala. Cuma nggak dapat pahala. Ya, ini baru cuma sekedar nanya. Cuma nanya saja, itu sudah nggak diterima oleh Allah, Pak. Kalau dia membenarkan, maka berarti dia kafir. Sebagaimana dalam hadis, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi para dukun, peramal dan membenarkan. Jadi ini beda dengan hadis tadi. Kalau hadis tadi itu cuma sekedar apa? Nanya. Kalau hadis yang kedua ini dia bertanya dan dia membenarkan, percaya. Ya, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau cuma sekedar nanya saja nggak boleh, Pak. Kenapa? Karena ini sarana. Ada orang itu awalnya nggak percaya sama dukun, peramal nggak percaya. Tapi kalau nanya, ya akhirnya lama kelamaan apa? Percaya. Awalnya iseng-iseng aja nanya. Kok terus dipikir-pikir, iya juga ya. Akhirnya apa? Lama kelamaan percaya. Makanya Islam menutup rapat-rapat. Jangan sampai kita percaya sama peramal, dukun, ya, tukang sihir dan sebagainya. Karena itu bisa merusak akidah kita, bisa merusak ya agama kita. Termasuk juga di antara perusak amal seorang hamba juga, ma'asyiral muslimin, adalah durhaka kepada orang tua. Ya, membentak orang tua, ya, apalagi menyakiti orang tua dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk perusak amal hamba juga. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yaqbalullahu minhum sarfan wala adla. 3 golongan yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya. Apun, yang pertama adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Wa mannanun, dan orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Nah, ini kita kalau sedekah jangan diungkit-ungkit. Karena itu menyakiti apa? Orang yang diberi. Wa mukadzibun bil qadar, dan yang selanjutnya adalah orang yang dusta kepada takdir. Ini. Jadi termasuk perusak amal juga kalau kita durhaka kepada orang tua. Bentak orang tua, bikin nangis orang tua kita. Ya, membebani orang tua. Ya. Sekarang banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya.
minta sesuatu yang nggak dimampui oleh orang tuanya. Misalkan, buka gelem sekolah, gue gak tiga tupak no ninja. Nah, adalah orang tuanya nggak mampu misalkan. Ini termasuk durhaka kepada orang tua, membebani. Ya, sahabat Ibnu Umar mengatakan, ibka'ul walidaini ukukun, membuat sedih, membuat menangis orang tua termasuk durhaka. Ya, yang terakhir ma'asyiral muslimin, termasuk perusak amal yang harus kita jauhi juga adalah ya mengatakan ucapan-ucapan yang kotor, dusta. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan ini penting untuk kita perhatikan ketika kita berpuasa, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan dusta, maka Allah tidak butuh tatkala dia meninggalkan makan dan minum. Ya, kita ingat ketika berpuasa, puasa itu bukan cuma sekedar kita nggak makan, nggak minum. Puasa itu bukan cuma sekedar supaya kita lapar dan haus. Tapi puasa yang sesungguhnya adalah menahan seluruh anggota tubuh kita dari dosa dan kemaksiatan kepada Allah SWT. Menahan mata kita dari melihat yang haram. Menahan telinga kita dari mendengarkan yang haram. Menahan lisan kita dari ucapan-ucapan yang kotor dan haram. Menahan hati kita ya dari dengki, dari permusuhan, dari kesombongan dan lain sebagainya. Ya, maka jangan sampai kita puasa itu memahami puasa cuma nggak makan, nggak minum. Bahkan mari kita perhatikan satu hal penting. Orang ketika puasa nggak makan, nggak minum, nggak jima. Padahal kita tahu semuanya, makan, minum, hukum asalnya apa? Hukum asalnya boleh. Jima hukum asalnya boleh. Itu saja ketika puasa dilarang. Padahal hukum asalnya boleh. Lantas bagaimana dengan perbuatan-perbuatan dosa yang memang hukum asalnya nggak boleh untuk dilakukan? Maka jangan sampai kita berpuasa hanya perut kita saja yang berpuasa, tapi lisan kita nggak berpuasa dari ucapan-ucapan yang kotor. Pendengaran kita tidak berpuasa dari mendengarkan yang haram. Ya, mata kita tidak berpuasa dari melihat yang haram. Ya, nah, ini berarti orang yang tidak mengerti tentang hakikat ibadah puasa. Puasa itu adalah madrasah, sekolahan yang akan mendidik seorang hamba menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bukankah Allah berfirman dalam ayat puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka yang menjadi tanda tanya dan introspeksi bagi kita semuanya, sudahkah kita meraih derajat takwa setelah berpuasa? Ataukah puasa hanya sekedar rutinitas yang datang dan berlalu begitu saja? Ini yang harus menjadi tanda tanya besar bagi kita semuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saya kira itu yang bisa kita pelajari pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pagi kita. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berkahilah ya umatku di waktu paginya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya, mengampuni dosa-dosa kita semua. Ya, dosa-dosa keluarga kita, orang tua kita, istri dan anak-anak kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama mereka di surganya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa sadaqatina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma istajib du'aana. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa kulla ibadatina ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum